Teman-teman yang terhormat, selamat datang di webinar kami. Nama saya Ogniv Alexei, SEO Ekosistem DJU. Hari ini kami akan membahas tentang berita-berita terbaru dan seperti biasa ada banyak sekali. Alexander I juga akan berbicara hari ini. Dia dan tim Dana Ventura Webwise sedang berada di Dubai saat ini, di mana dua dari dua acara besar terpenting tahun ini sedang berlangsung, yaitu Blockchain Live dan Token 2049. Dua peristiwa besar di setengah tahun pertama tahun ini. Dan oleh karena itu, mari kita bahas tentang penyelesaian tahap keempat dan terakhir pendanaan proyek RWA. Mari kami bicarakan apa yang ada di depan. Secara umum, seperti biasa, ada banyak berita, semakin banyak peristiwa yang terjadi. Dan mari kita coba membahasnya secara berurutan dan berikan beberapa komentar dan catatan saya tentang semua ini. Jadi, hal utama pertama yang terjadi saat ini adalah waktu yang tersisa untuk menyelesaikan penjualan saham semakin sedikit. Tanggal 30 Juni tahun 2024 adalah hari terakhir Anda dapat menerbitkan paket saham baru. Pada tanggal 1 Juli, penjualan paket baru akan dihentikan. Artinya, semua orang yang telah mencicil atau akan mencicil di sisa waktu yang ada, mereka akan membayar. Tapi tidak dapat menambah dan membeli paket baru. Ini adalah keputusan penting yang kami buat tahun lalu, yang membuat semua orang sangat senang. Karena ada manfaat yang jelas bagi orang-orang yang memiliki bagian dari ekosistem. Manfaatnya adalah Anda memiliki semua yang dimiliki ekosistem, semua yang diciptakan dalam ekosistem dan yang akan diciptakan di dalamnya. Oleh karena itu, keputusannya bukan hanya menangguhkan penjualan mengakhiri, tetapi juga membakar saham yang tidak diklaim. Ini adalah sesuatu yang akan meningkatkan bagian setiap investor beberapa kali lipat, bagian dari kepemilikan ekosistem DJU. Ini semua akan terjadi tahun ini, dan kami sekarang sedang bersiap-siap untuk menyelesaikan, merestrukturisasi, membakar yang tidak diklaim, dan pada kenyataannya untuk melangkah ke arah yang lebih serius dalam sejarah perusahaan untuk menciptakan perusahaan saham gabungan tertutup, kemudian mengubahnya menjadi perusahaan terbuka untuk menjadi penawaran umum. Hanya itu yang akan kami bicarakan. Saya pikir akan ada beberapa webinar lagi tentang topik ini. Mari kita bicarakan perbedaannya, bicarakan pro dan kontra dari opsi pertama dan kedua. Dan seperti yang biasa kami lakukan, kami pasti akan memilih yang terbaik. Dan kemungkinan besar ini akan menjadi semacam model hibrida yang akan membuat kami merasa percaya diri dan berkembang dengan benar dan seefisien mungkin. Jadi tidak ada banyak waktu yang tersisa sampai penjualan saham berakhir. Setiap bulannya, seperti yang kami katakan, ada peningkatan nilai saham. Oleh karena itu, yang mungkin ingin saya peringatkan kepada Anda secara jelas, mulai dari tanggal 1 Mei dan mulai dari tanggal 1 Juni, kenaikan harga akan lebih signifikan. Artinya, jika setiap bulan sejak awal tahun kami telah meningkatkan setengah sen saja, sekarang kami dapat berharap untuk meningkatkan beberapa sen sekaligus. Artinya, semakin sedikit saham yang dijual, semakin menguntungkan bagi semua orang. Jadi, siapapun yang membutuhkan waktu lama untuk mengambil keputusan, Anda hanya akan membeli dengan persyaratan yang kurang menguntungkan. Jadi, mungkin itulah bagian dasar yang akan saya bicarakan di setiap webinar sehingga setiap orang yang menonton atau yang mulai menonton atau yang baru saja bergabung dengan ekosistem ini, semua orang memiliki pemahaman yang jelas bahwa waktu yang tersisa semakin sedikit dan kemudian tidak mungkin untuk bergabung dengan ekosistem ini dengan persyaratan tersebut. Mungkin tidak mungkin sama sekali. Artinya, kami akan membentuk pool pemegang saham tertutup. Kemudian kami akan dengan senang hati dan gembira mengembangkan perusahaan menjadi unicorn. Kemudian menjadi perusahaan dengan kapitalisasi $1 triliun dan seterusnya. Ada banyak contoh perusahaan seperti itu. Bagaimana cara mencapainya sudah jelas bagi kami. Tetapi tetap ada kriteria waktu, kriteria akurasi dan kecepatan. Oleh karena itu kami telah membuktikan berkali-kali bahwa kami memahami apa yang kami
kami lakukan. Jadi selain menyelesaikan penjualan saham, selama bulan pertama sejak awal tahun ini kami juga terlibat dalam pembiayaan proyek RWA, dua proyek sekaligus, yaitu bank dan marketplace RWA, dua konsep besar yang telah diisi dengan produk komersial yang sangat kami banggakan. Dan ini semua berkat pendanaan yang efisien, strategi pengembangan yang dibangun dengan baik, tim yang tepat, dan alokasi sumber daya yang paling efisien. Dan apa yang kami lihat? Kami melihat bahwa dalam ekosistem bank RWA kami memiliki deposito yang berfungsi. Kami telah meluncurkan kartu, kami memiliki dompet dengan 4.000 pengguna dan jumlah pengguna terus bertambah. Apalagi yang ada? Kami melihat bahwa kami akan meluncurkan arah pertama di pasar, yaitu arah real estate yang ditokenisasi. Dan pada bulan Mei pada kenyataannya akan ada peluncuran resmi arah itu. Kami melihat bahwa negosiasi sedang berlangsung untuk mendapatkan berbagai lisensi untuk membangun struktur hukum. Secara umum, putaran pre-seed yang kami umumkan pada bulan Desember, bahkan sedikit lebih awal, menurut saya pada bulan November tahun lalu, berhasil mencapai tujuannya. Dan putaran keempat adalah putaran terakhir. Oleh karena itu, saya ucapkan selamat kepada semua orang. Artinya, sejumlah besar orang, para investor kami, berhasil berpartisipasi dalam 4 tahap. Dan yang sangat menyenangkan bagi kami dan pada kenyataannya bagi semua orang yang mengambil bagian adalah bahwa mereka menerima saham dari proyek-proyek ini sebagai hadiah yang benar-benar gratis. Karena alasan yang sederhana dan dapat dimengerti. Karena ini adalah tahap paling awal. Ini adalah tahap awal, tahap pre-seed. Di mana ada ide, di mana ada model bisnis yang jelas, di mana ada tim yang secara efektif menciptakan hasilnya. Dan oleh karena itu ketika masih tidak mungkin untuk membuat penilaian yang jelas untuk menunjukkan beberapa metrik, semuanya dalam perkembangan yang begitu cepat, dalam penujuan hipotesis yang konstan. Kami membuat dan menerapkan model yang memungkinkan Anda menerima saham sebagai hadiah untuk melakukan tindakan standar, membeli paket baru saham di GU, membayar cicilan misalnya untuk melakukan pembayaran. Dan dengan demikian, pertama, kami secara efektif mendanai proyek-proyek dan tahap keempat dan semua proyek sebelumnya. Dan kedua, kami memiliki pendanaan yang cukup efektif untuk semua pengembangan ekosistem di GU yang juga tidak ditangguhkan selama 1 atau 2 hari. Kami melihat bahwa kami memiliki dana modal ventura yang efektif untuk berkembang. Alexander I di webinar sebelumnya, mungkin 1 atau 2 webinar yang lalu saat kami berada di Vietnam, dia berbicara tentang proyek-proyek yang sudah masuk ke dalam dana ventura dan yang sedang dipersiapkan. Pada dasarnya saat ini saya pikir dalam beberapa menit saja akan ada siaran langsung bersamanya, langsung dari Dubai, dari token 2049, di mana dia juga akan membagikan rencana dan hasilnya. Artinya, kami melihat perkembangan yang efektif dari 2 perusahaan startup yang begitu kuat, ekosistem infrastruktur di bidang RWA, yaitu marketplace dan bank. Kami melihat perkembangan dana ventura yang efektif, artinya portofolio mulai terisi. Kami melihat proyek-proyek komersial yang diluncurkan, dan semua ini dengan kecepatan yang sangat-sangat cepat. Yang sebenarnya saya dan seluruh tim pasti banggakan. Nah, kami sudah dapat dengan jelas mengatakan bahwa putaran pre-seed telah memenuhi tujuannya. Sekarang saya berbicara tentang proyek RWA. Kami memiliki proyek MVP yang siap atau hampir siap dalam konteks marketplace, yaitu model yang layak secara minimum. Bank misalnya telah diuji. Ada model yang jelas untuk menghasilkan uang dari deposito, model yang jelas untuk menghasilkan uang dari kartu, dari dompet. Tentu saja semua ini akan dilengkapi dan dikembangkan. Kami akan membicarakannya lebih lanjut karena kami masih memiliki pinjaman sebagai produk perbankan di depan kami. Apa yang kami sebut hipotek, audit, blockchain, lisensi, masih banyak lagi yang akan datang. Tetapi kami sudah dapat mengatakan bahwa MVP Bank sudah berfungsi.
MVP dari marketplace ini akan diluncurkan pada akhir bulan ini dan dipresentasikan kepada publik pada forum investasi yang akan kami selenggarakan di Indonesia, di mana kami akan mempresentasikan objek tokenisasi pertama dan strategi selanjutnya. Kami akan menyelenggarakan forum ini dalam mode tertutup, bagian dari ekosistem DJU. Semua orang yang ingin kami temui telah menerima undangan. Ini termasuk investor besar, mereka yang terlibat dalam promosi, mitra dari berbagai negara, dan para ahli dalam berbagai topik. Kami juga akan memiliki bagian terbuka di mana para pelaku pasar real estate akan diundang, misalnya pengembang, broker, dan semua orang yang terlibat dalam properti di Indonesia. Dan dengan demikian kami akan mempresentasikan format marketplace, mengadakan pelatihan, dan akan ada program yang cukup serius yang ditujukan pertama untuk peluncuran marketplace yang sukses. Dan kami berbicara tentang peluncuran marketplace itu, bukan di dalam misalnya ekosistem kami, ketika kami di luar sana membuat penawaran investasi yang sangat menguntungkan bagi audiens kami. Kami berbicara tentang tabrakan MVP dari produk marketplace real estate yang ditokenisasi secara langsung dengan audiens yang membeli dan menjual, dan juga membangun dan juga perusahaan manajemen yang mengelola properti itu. Sekarang ini adalah acara terbuka. Acara ini terbuka untuk semua orang yang termasuk dalam kategori yang telah saya sebutkan. Dan dengan demikian, para undangan kami juga akan hadir di sana, akan menerima pengetahuan yang diperlukan, dan seterusnya juga. Apa yang ingin saya menggarisbawahi dari semua ini adalah bahwa kami mengikuti jalan yang telah kami tempuh bersama dengan proyek EIVA kami dan dengan proyek-proyek RWA kami. Yaitu ketika dari ide menjadi produk melalui beberapa tahap dalam ekosistem. Ide, validasi awal, kemudian putaran pre-seed, di mana produk menerima pendanaan yang diperlukan, tim, keahlian, hubungan, semua yang dapat kami berikan. Kemudian penciptaan MVP, validasi, tabrakan dengan pasar, dan kemudian putaran berikutnya. Dan inilah yang kami lihat pada contoh EIVA, bahwa produk ini sekarang didengar di mana-mana di seluruh dunia, dan listingnya sedang dipersiapkan. Dan juga pada kenyataannya Anda akan segera mengetahui semuanya. Informasi yang tepat dan tanggal TGI yang telah lama ditunggu-tunggu, serta di mana listing akan berlangsung akan segera ada. Berita terbaru, Farage menghadiri Blockchain Week di Paris. Ini adalah acara besar di Eropa, dan secara langsung di antara 800 proyek EIVA menempati posisi pertama, dan kami semua sangat senang. Ada banyak diskusi dalam chatroom EIVA dan di dalam tim, tetapi kami menyadari bahwa EIVA akan bersaing. Mungkin juga masuk ke 10 besar. Ini adalah harapan kami sebelum acara itu. Kemudian ada beberapa informasi tentang masuk ke dalam 3 terbesar dan kemudian tempat pertama. Ini sangat keren. Apa yang dilakukannya? Ini adalah salah satu tahap kualifikasi untuk berpartisipasi dalam lomba dengan hadiah sebesar $10 juta Amerika Serikat. Di Silicon Valley ada acara bincang-bincang rutin di mana tim startup teknologi tingkat tinggi yang dapat dimengerti bukan pada tahap awal, tetapi pada tahap yang sudah matang, bersaing untuk mendapatkan dana hadiah dan eksposur media juga. Jadi, kami dapat mengatakan bahwa EIVA belum mencatatkan sejarah, tetapi mendapatkan manfaat besar dari keikutsertaan dalam acara bincang-bincang ini, karena ini terjadi di pasar Amerika Serikat. Amerika Serikat merupakan salah satu negara yang paling maju dalam industri pendanaan startup, dan secara statistik jumlah maksimum unicorn muncul juga di sana. Ini jelas merupakan sebuah kesuksesan bagi kami semua. Apa yang saya katakan adalah bahwa kami yang mengikuti jalan yang telah kami uji dengan proyek-proyek RWA itu.
Dan bagaimana kami memperkuat semua ini lebih lanjut? Kami memastikan bahwa model bisnis itu sendiri didasarkan pertama pada bisnis klasik yang dapat dimengerti, yaitu bank dan marketplace, dan memiliki komponen teknologi tinggi dan inovatif dalam bentuk tren yang sudah jelas bagi semua orang, tokenisasi aset dunia nyata. Dan dengan menggabungkan hal ini, kami mengambil keuntungan dari blockchain dan tokenisasi, dan semua teknologi dan semua keuntungan dari model bisnis nyata yang telah terbukti, menggabungkannya dan menciptakan startup teknologi inovatif yang kami akan bawa ke pasar itu. Dan pada kenyataannya bagaimana kami bisa melakukan semua ini, termasuk fakta bahwa kami memiliki dana ventura sendiri. Dan sekarang mari kita beri kesempatan kepada Alexander Ip. Sekarang dia berada di Dubai dan dia akan memberitahu kami semua bagaimana pada pertamanya dia menghabiskan hari-hari hujan yang tak terduga di Dubai. Ya, mari kita dengarkan tentang tren proyek dan apa yang secara umum dibicarakan di pameran tingkat ini. Mari kita sambut Alexander dan beri kesempatan kepada dia. Selamat siang semuanya, saat ini saya berada di Dubai untuk konferensi token 2049. Blockchain Live berakhir kemarin. Ada banyak orang, semua orang sudah pindah keluar. Konferensinya sangat besar, ada banyak ruangan, stand dan lain sebagainya di dalamnya. Saya akan pergi ke acara sampingan sekarang. Mungkin ada lebih dari 100 peristiwa yang terjadi secara paralel. Tentu saja karena cuaca di Dubai, ada yang dibatalkan, ada yang ditunda. Terjadi hujan lebat dan kota itu sekarang kebanjiran. Iya, ada kemacetan lalu lintas di kota sekarang. Oke, ya kami akan menatasinya, entah bagaimana. Apa yang bisa diperhatikan? Singkatnya, jelas bahwa kami berada dalam tren. Sekarang saya akan menghadiri sebuah acara di RWA tentang tokenisasi aset dari Electric Capital. Ini adalah dana yang sangat serius. Kami sudah diundang ke acara seperti itu karena dulu lebih sulit bagi kami untuk sampai ke sana. Pada malam hari pertemuan lain dengan Multiverse juga merupakan blockchain yang sangat menjanjikan. Kami diterima di mana-mana meskipun ada banyak orang yang ingin menghadiri acara, tetapi kami sampai di sana dari 1.000 hingga 100 orang yang diundang. Ada banyak solusi pembayaran, misalnya dengan kartu juga. Kami benar-benar sedang tren di sini. Semua orang sangat tertarik dengan launchpad kami, sudah bahkan kemitraan yang menjanjikan. Ya banyak kemitraan yang menjanjikan. Saya diwawancarai kemarin setelah mengetahui bahwa Eva menempati posisi pertama di Paris Blockchain Week. Sebenarnya mereka datang memberi selamat menyapa, dan di Dubai tentunya kami sudah mengenal banyak-banyak orang. Sebenarnya semua orang menunggu rilis Eva. Semua orang tertarik dengan dana kami. Semua orang tertarik dengan launchpad kami, marketplace RWA kami. Bahkan ada developer di sini yang berasal dari Bali. Dan itulah yang akan kami temui di Bali. Singkatnya, berkat konferensi semacam itu, pertama, kami sedang di tren dan memahami kemana arah segalanya. Dan kami bahkan menurut saya berada di depan mereka semua, bukan ya? Oleh karena itu, kami perlu bergerak maju dan bergerak lebih cepat, memperbesar tim dan meluncurkan lebih banyak proyek. Ya, seperti yang saya katakan, semuanya baru saja mulai. Bidang ini adalah salah satu yang terus berkembang. Ada banyak kenalan yang menjanjikan, pemikiran baru, ya seperti biasa. Ada rencana besar untuk pengembangan launchpad tahun ini. Sudah ada peta jalan yang besar yang ada di otak saya, tetapi belum tertulis bagaimana semuanya ini harus berkembang. Kami berencana bahwa pada akhir tahun kami akan memiliki lebih dari 100.000 pengguna di Launchpad, tetapi setidaknya 50.000 pengguna aktif. Dan ini sudah menjadi kekuatan serius untuk membuat kami menjadi menarik bagi proyek top, ya proyek teratas, Dana, dan Launchpad lainnya. Semua orang siap untuk berkolaborasi. Kami sudah memiliki 5.000 pengguna dompet. Kami sudah menarik. Dan setiap hari angka ini terus bertambah. Sekarang 4.000 sebentar lagi akan menjadi 5. Angka ini terus bertambah setiap hari. Sebenarnya marketplace RWA akan diluncurkan dalam waktu dekat.
Dan kami sudah akan mengadakan acara di Bali pada awal Mei. Dan kami berharap pada akhir tahun proyek tersebut sudah mencapai keuntungan, mampu membayar sendiri dan tahun depan sudah mendatangkan dividen. Karena itu ikuti berita. Akan ada penawaran yang sangat menarik sehingga memungkinkan untuk membeli real estate di tokenisasi lebih murah daripada jika Anda membeli bahkan langsung dari developer. Kami sedang melakukan negosiasi semacam itu dan developer juga sangat tertarik dengan topik ini. Mengenai tokenisasi real estate, kemarin saya bertemu mungkin dengan 5 proyek yang baru mulai melakukan ini, dan kami sudah meluncurkannya. Oleh karena itu, menarik kesimpulan jelas kami berada dalam tren. Terima kasih kepada Anda semua karena tetap bersama kami. Tentu saja kami semua menunggu rilis EIVA. Kami mencoba yang terbaik untuk melisting di bursa teratas. Semuanya siap untuk meluncurkan token, tapi saya tidak ingin melisting di bursa kecil meskipun kami memiliki kesepakatan. Saya ingin meluncurkan yang teratas. Kami menunggu Bybit atau EKX. Dan ini membuka cakrawala baru. Sekarang kami sedang diperkenalkan ke semua proyek lain untuk integrasi dan kolaborasi. Saya yakin kami akan bangga dengan EIVA, Launchpad, Marketplace RWA, dan produk lain yang saat ini sedang dikembangkan, didiskusikan, tetapi belum diluncurkan. Yang tidak sedang kami bicarakan. Mengikuti kebijakan kami, menatakan lebih sedikit, berarti berbuat lebih banyak. Sebenarnya proyek tersebut juga sedang dipersiapkan untuk diluncurkan. Tetap bersama kami, dukung kami, ikuti berita, gunakan peluang yang terbuka. Jika seseorang berada di Dubai dan ada saran atau sesuatu yang benar-benar masuk akal untuk didiskusikan, Anda semua dapat bertemu dengan kami tanpa masalah. Kami selalu terbuka. Alexander, terima kasih banyak untuk informasi yang begitu rinci langsung dari garis depan. Berkat kunjungannya, kerja keras untuk menjalin hubungan dengan mitra baru dan mencapai hasil. Faktanya, dana kami dipenuhi pertama dengan proyek-proyek yang pasti menjanjikan. Sekarang kami terlibat dalam kesepakatan yang sangat beruntun untuk kami memasuki pasar itu. Dan di mana kemungkinan keberhasilan sangat besar. Ini sepenuhnya terjadi berkat pekerjaan Alexander. Kami sangat senang akan kami bisa mencapai hasil seperti itu dengan tim kami. Berkat kerjanya, kami dapat melihat apa yang akan diminati dalam beberapa tahun ke depan dalam hal sejarah dan tren komersial. Dan seperti yang telah kami katakan berkali-kali, Dana Ventura adalah divisi yang bertanggung jawab atas uang, menariknya, pendanaan, dan menghasilkannya. Dan model pendanaan modal Dana Ventura adalah cara tercepat untuk menciptakan unicorn. Itu yang pertama. Dan untuk memiliki unicorn dan mendapatkan keuntungan dari kerjanya dan dari semua kegiatan Dana Ventura itu. Itulah mengapa kami selalu mengambil rute terpendek yang paling efisien dalam semua upaya kami. Terima kasih Alexander. Tuliskan pertanyaan Anda di chat room di bawah siaran ini. Tuliskan pertanyaan Anda, tandai Alexander dan saya, dan kami akan menjawabnya. Jika Anda sangat tertarik dengan sesuatu seperti yang saya selalu dorong untuk lakukan Anda, ajukan pertanyaan yang menarik, yang akan menarik untuk dijawab, dan yang akan menarik serta berguna bagi para pendengar kami. Semua pertanyaan lain biasanya sudah terjawab. Basis pengetahuan, dokumen, dan sebagainya telah disiapkan. Jadi cobalah untuk mengajukan pertanyaan yang tepat dan semenarik mungkin. Jadi apa yang ingin Anda bicarakan di bagian webinar itu? Bagian terakhir webinar itu. Pertama, untuk mengingatkan Anda bahwa mulai 1 bulan Mei biaya penjualan saham akan meningkat secara signifikan. Jika Anda masih berpikir menundanya, mencari opsi, jangan lakukan itu. Pilihlah paket minimum atau maksimum, apapun yang paling nyaman bagi Anda. Dan saya ingatkan Anda bahwa sekarang ada batasan. Anda tidak bisa membeli lebih dari $20,000 Amerika Serikat di satu tanggal. Jadi Anda bisa mendapatkan paket apapun yang Anda inginkan. Apa saja yang diperbolehkan. Kami telah dan akan terus memiliki penawaran ini hingga akhir penjualan. Ini adalah ketika Anda membeli paket setelah pembayaran dan menempatkan selama 3 bulan harga pembelian paket pertama. Oleh karena itu,
mereka yang ragu, saya mendorong Anda untuk memilih paket saham yang paling sesuai untuk menyelesaikannya mungkin dengan mencicil. Dan kemudian selama bulan Mei Anda dapat dengan tenang menghadapinya menyadari bahwa harga Anda telah ditetapkan. Dan Anda sudah berada dalam posisi yang menguntungkan dalam kaitan dengan orang lain. Dan bagian kedua yang ingin saya bicarakan, mungkin sejak tahap pertama pendanaan, setiap tahap berikutnya di tahap kedua, ketiga, keempat, kami telah berulang kali menerima beberapa lusin orang yang menulis kepada kami dalam dukungan teknis, dalam chat, dan dalam pesan pribadi. Mereka ingin kami tidak hanya memberikan saham proyek RWA, tetapi juga memberikan kesempatan kepada mereka untuk membelinya secara langsung, bukan melalui pembelian saham ekosistem DGU. Dan dari tanggal 22 hingga tanggal 26 April, Senin hingga Jumat, akan ada kesempatan terbuka selama 5 hari. Artinya akan ada putaran tertutup di bank dan marketplace RWA. 2 proyek akan segera tersedia untuk dibeli. Ya, langsung saja saya katakan bahwa alokasi yang kami alokasikan itu sangat-sangat kecil. Yang pertama itu nominal sebesar $50.000 Amerika Serikat untuk bank dan nominal $50.000 Amerika Serikat untuk marketplace. 2 proyek akan segera tersedia. Dan putaran ini seperti yang sudah kami miliki mungkin merupakan tradisi yang sangat baik. Biasanya putaran seperti itu ditutup dengan sangat cepat di ekosistem kami, yaitu tidak lebih dari sehari. Saya pikir kami memiliki waktu maksimal 28 jam, tetapi biasanya 24 jam pertama saja. Ini akan menjadi yang terakhir, satu-satunya kesempatan untuk berpartisipasi dalam putaran presid. Mungkin akan ada putaran seri A lebih lanjut, ya. Mungkin akan ada putaran seed, tapi jelas kondisinya akan berbeda, nilainya akan berbeda, semuanya berbeda. Faktanya ini akan terjadi pada tanggal 22 April. Setelah webinar ini kami akan merilis sebuah postingan dengan syarat dan ketentuan yang terperinci alokasi hingga $50.000 Amerika Serikat. Dengan demikian, nilai nominal paket yang bisa Anda beli menurut saya mulai dari $100 Amerika Serikat. Artinya semua orang bisa ikut. Jika ya sempat, karena ada cukup banyak orang yang ingin berpartisipasi. Pertama-tama akan ada waktu untuk mempersiapkan diri. Hari ini hari Jumat dan putaran pertama dimulai pada hari Senin. Kami akan mengumumkan waktu pastinya nanti. Apalagi mungkin yang ingin saya sampaikan. Sebenarnya kami telah membuat bentuk pembayaran yang nyaman. Anda dapat membayar langsung di kabinet pribadi Anda menggunakan semua bentuk top-up akun. Ini adalah akun mitra dan pribadi, kartu bank, sistem pembayaran, dan mata uang kripto yang sebisa mungkin tersedia untuk semua orang. Mungkin ini adalah bagian akhir. Saya mendorong semua orang yang ingin berpartisipasi dalam putaran ini. Ini akan ditutup ketika jumlah yang dialokasikan untuk proyek tersebut tercapai atau berdasarkan slot waktu. Kedua opsi tersebut bermanfaat secara maksimal dan efisien bagi ekosistem. Oleh karena itu, gunakanlah peluang yang disediakan ekosistem dengan bijaksana dan jangan tunda pengambilan keputusan karena kecepatan itu adalah salah satu faktor utama di dunia modern. Kami membuat keputusan dengan sangat cepat dan kami mendapatkan proyek yang menguntungkan dalam portofolio kami dan dalam portofolio teknologi dan ventura kami. Ya, ini saja menarah pada pengembangan. Saya menyarankan agar semua penonton, peserta, dan mitra mengikuti teladan kami dan menggunakan kesempatan ini seperti yang kami lakukan. Terima kasih banyak untuk pertemuan ini. Sampai jumpa lagi.